Selamat berjumpa dalam acara Bincang-Bincang Ringan Komisi Kerasulan Awam KBI. Pada kesempatan ini kita akan mengupas tema tentang mencari calon kepala daerah yang Pancasilais. Nah, untuk mengupas tema itu sudah bersama dengan saya lewat media Zoom seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah putri sulung dari Presiden keempat Republik Indonesia, Bapak Abdurrahman Wahid, atau yang biasa kita sebut dengan Gus Dur. Beliau juga seorang pejuang toleransi, pejuang keberagaman, dan menjadi koordinator dari jaringan Gus Durian. Tentu kita semua bisa menebak siapa beliau ini. Ya, beliau adalah Mbak Alisa Wahid. Mbak Alisa, apa kabar? Alhamdulillah baik, Romo. Terima kasih. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang ringan bersama dengan kami di dalam Komisi Kerawang ini, Mbak. Mbak Alisa, ya, Pak, ya. Pada tahun ini bangsa kita itu kan akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah ya. Betul. Di 270 tempat, baik gubernur, wali kota maupun bupati. Betul. Nah, di tengah COVID lagi. Apa? Di tengah COVID lagi. Apalagi di tengah COVID, maka pemerintah sudah memutuskan untuk menggunakan protokol kesehatan ya Mbak ya. Nah, tetapi betul, tantangan kita sebenarnya kan bukan hanya soal corona ini Mbak, karena setiap kali kita pesta demokrasi, entah itu pemilu atau pilkada, itu tidak lepas dari berbagai macam persoalan yang kita hadapi sekarang ini, seperti soal radikalisme, soal intoleransi, soal ekstremisme. Tentu kondisi ini juga akan mempengaruhi dinamika pesta demokrasi dalam pilkada kita, Mbak. Nah, Mbak Alisa, kira-kira penyebab dari lahirnya hal-hal ini apa? Padahal kita punya Pancasila yang sudah kita hidupi sekian puluh tahun, Mbak. Tapi ini juga masih tetap eksis aja, Mbak. Menurut Mbak Alisa ini gimana, Mbak? Penyebabnya apa kira-kira? Monggo Mbak. Ya, jadi sebetulnya kecenderungan eksklusivisme itu kita sih sering menyebutnya sebagai radikalisme atau intoleransi begitu ya. Tetapi itu sebetulnya keluar dari sikap eksklusivisme, terutama dalam hal ini eksklusivisme beragama, Romo. Jadi karena merasa bahwa saya ini umat terpilih, saya ini yang paling benar begitu ya, dan karena itu jadi yang paling berhak di bumi ini gitu. Kemudian ada sikap-sikap sikap-sikap superioritas begitu. Nah, ketika superioritas itu ketemu dengan mayoritarianisme, yaitu merasa bahwa saya ini kelompok mayoritas di sini, jadi yang berkuasa begitu, maka kemudian sikap superior ini kemudian bisa berubah menjadi sikap intoleran kepada kelompok-kelompok yang lain gitu. Jadi tidak serta-merta kita bisa bilang bahwa radikalisme itu ujuk-ujuk muncul, tapi dia pasti berasal dari eksklusivisme itu tadi gitu. Nah, ini yang memang membuat jadi tricky gitu ya, atau kita agak susah melangkahnya itu karena kadang-kadang kita terjebak justru dengan berpikir bahwa ini radikalisme gitu. Padahal kalau radikalisme itu tidak selalu, ya masih banyak perdebatan tentang radikalisme itu sendiri. Yang lebih konkret biasanya adalah intoleransi. Itu tidak toleran terhadap keberadaan liar, kepada keberadaan orang yang berbeda. Nah, biasanya sikap ini ditemui lebih banyak di kelompok mayoritas. Jadi yang bersikap intoleran itu biasanya mayoritas, itu yang kita sebut dengan mayoritarianisme. Kenapa ini terjadi? Karena demokrasi itu ternyata belum berkembang seutuhnya gitu, Jadi demokrasi itu kan prinsipnya adalah dari rakyat, oleh rakyat,
untuk rakyat, yang milih pemimpin rakyat, yang ikut membahas program-program dan kebijakan pemerintah rakyat melalui wakilnya. Lalu semua itu milih pemimpin dan milih wakil rakyat itu dan membentuk kebijakan dan program itu untuk siapa? Untuk rakyat. Harusnya kan begitu kalau demokrasi. Sekarang enggak. Sekarang itu demokrasi disederhanakan jadi disimplifikasi, disederhanakan jadi mayoritas menang, mayoritas berkuasa, dan mayoritas itu hitungannya dari suara. Ini yang bahaya gitu. Jadi kita ke situ pertaliannya ke dari mayoritas kemudian menang suara. Nah itu nanti kalau kita bicara pemilihan kepala daerah begitu, ini terus jadi berkelindan gitu ya. Itu mau sebetulnya. Jadi bukan melulu soal intoleransinya, tetapi jauh lebih dasar dari itu adalah sikap eksklusivisme beragama. Tapi saya mau menekankan bahwa eksklusivisme itu tidak hanya agama tertentu, begitu, dan bukan hanya di Indonesia. Di negara-negara lain kita juga jumpai eksklusivisme beragama, dan kita juga menjumpai mayoritarianisme. Seperti kasus akhir tahun lalu di India yang itu sampai menjelang lockdown karena COVID itu masih sangat rame. Itu adalah diberlakukannya undang-undang kewarganegaraan baru di India yang menyatakan bahwa orang India pasti Hindu. Nah, itu adalah mayoritarianisme gitu yang sudah sampai di dalam kebijakan begitu. Itu ya nanti kita bisa bicara lebih jauh ya bagaimana dampaknya kalau kita memilih pemimpin yang salah misalnya gitu. Baik Mbak Alisa, terima kasih. Jadi Mbak Alisa tadi menyoroti soal eksklusivisme gitu ya dalam hidup beragama. Nah, tapi mungkin nggak Mbak, di luar ini semua itu ada faktor ketidakadilan mungkin, kemiskinan mungkin, yang membuat orang akhirnya intoleran juga. Mungkin nggak Mbak kira-kira? Jadi ketidakadilan dan kemiskinan itu adalah narasi yang digunakan. Jadi tidak serta-merta soal kemiskinannya itu sendiri atau ketidakadilannya itu sendiri, tetapi narasi yang digunakan. Karena itu makanya memang kadang-kadang narasi ketidakadilan itu kemudian ditujukan kepada kelompok minoritas yang dianggap secara sosial ekonomi dia lebih tinggi gitu dibandingkan yang mayoritas. Kalau saya secara pribadi, saya anekdotal saja ya, kalau disebutkan kemiskinan itu menyebabkan intoleransi, pasti banyak orang NU itu intoleran. Kenapa? Banyak orang miskin. Begitu. Tapi kemiskinan dan ketidakadilan itu selalu digunakan sebagai narasi begitu. Nah, apalagi kalau nanti ketemu misalnya dalam pilkada ya, karena kita bicara dengan pilkada misalnya dalam pilkada ini ada salah satu kandidatnya itu dari kelompok minoritas, dan kelompok minoritasnya itu yang secara sosial ekonomi terutama ekonomi kesejahteraan itu lebih tinggi. Wah, dia bisa diserang dengan narasi-narasi ketidakadilan itu begitu. Jadi apakah orang miskin kemudian lebih rentan terhadap narasi-narasi ini? Ya, tentu saja begitu. Tetapi kalau kita melihatnya secara umum, sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak serta-merta kemiskinan itu membuat orang kemudian jadi intoleran gitu. Baik Mbak Alisa, terima kasih. Nah, pilkada ini kan momentum sebenarnya secara politis untuk membangun tata kehidupan kita itu lebih bermartabat. Dalam arti juga momentum untuk meminimalisir lah terjadinya intoleransi, terjadinya berbagai macam tindak ekstremisme dan sebagainya. Dan nanti kita juga akan memilih para pemimpin di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat, tahu peta masalah dan sebagainya.
Nah, menurut Mbak Alisa, kira-kira calon kepala daerah yang dalam tanda petik itu Pancasila itu yang seperti apa, Mbak? Sebelum kita ke kepala daerahnya yang seperti apa, Ya. saya boleh nyuwun izin untuk membicarakan tentang mengapa penting memikirkan tentang pemilihan kepala daerah yang tepat ya. Jadi begini, kan Indonesia ini sekarang sudah menjalani proses desentralisasi dengan otonomi daerah, gitu ya. Karena itu kemudian banyak hal itu ditentukan oleh kepala daerah dan dibahas di tingkat lokal, tidak semuanya di tingkat nasional. Tetapi urusan agama sesungguhnya adalah salah satu yang urusannya vertikal ya, dari absolut tidak di otonomi daerahkan, begitu. Nah, menariknya karena ada otonomi daerah, banyak kepala daerah itu hanya fokus melihat kondisi daerahnya saja, begitu. Dia tidak melihat dampaknya pada level yang lebih luas. Kenapa? Karena kepala daerah ini merasa dia dipilih oleh rakyat di daerahnya, dia tidak bertanggung jawab atas rakyat di daerah orang lain. Memang nggak boleh itu nyampurin urusan orang, begitu. Tapi coba saya bawa ke konteks konteks apa namanya kehidupan beragama ya. Awal tahun ini kita melihat ada dua kejadian. Yang pertama kejadian Minahasa, yang kedua kejadian Karimun ya. Ini keduanya menunjukkan mayoritarianisme itu terjadi. Di Minahasa, kelompok muslim yang ingin mendirikan musola atau masjid tidak mendapatkan izin. Kenapa? Karena kelompok mayoritas di sana, yang ini adalah kelompok Kristen, tidak memberikan izin tersebut, gitu, dengan berbagai alasan, begitu, ya. Nah, Bupati Minahasa pada saat itu, sebelum itu, ya mengikuti kehendak mayoritas di sana, begitu, ya. Kenapa? Karena Bupati Minahasa kan nggak berpikir tentang daerah-daerah lain, ya. Beliau hanya berpikir tentang daerah saja, gitu. Kenapa? Karena disitulah beliau memimpin. Lalu pada saat yang sama Bupati Karimun, ya, jarak hanya seminggu, Bupati Karimun berhadapan dengan situasi di mana ada kelompok Muslim yang menentang renovasi gereja di Karimun, begitu. Gereja Katolik di Karimun, sehingga Bapak Uskup pun sampai harus ke Jakarta dan lain-lain, begitu. Nah, Bupati di Karimun itu juga terjebak mayoritarianisme. Kenapa? Karena kemudian kelompok mayoritas kehendaknya seperti itu lalu diikuti, gitu. Yang diminta inilah, nggak boleh renovasi lah, nggak boleh inilah, pokoknya macam-macam syaratnya, begitu. Nah, kenapa Bupati Karimun hanya melihat pada kondisi lokalnya? Ya karena dia tidak bertanggung jawab atas yang umat muslim yang ada di Minahasa dan lain-lain. Itu sebabnya kenapa sebetulnya urusan agama itu memang absolut tidak bisa diotonomi daerahkan. Kenapa? Karena orang muslim ada di mana-mana, orang Katolik ada di mana-mana, orang Kristen ada di mana-mana, orang Hindu, Buddha ada di mana-mana. Beda dengan kewilayahan itu, begitu. Nah, karena itu sangat penting untuk kita menyadari bahwa pertarungan kekuasaan itu sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, begitu. Kita harus hati-hati, apalagi Sherian George itu seorang peneliti dari Hong Kong University kalau saya tidak salah. Dia melakukan penelitian pada 3 negara, pemilihan presiden di 3 negara, pemilihan presiden Jokowi tahun 2014, pemilihan presiden Modi di India, presiden Trump di Amerika Serikat. Lalu dia menyampaikan bahwa ternyata ada yang disebut sebagai hate speech atau pelintiran kebencian, penggunaan sentimen-sentimen antar kelompok untuk kepentingan kontestasi kekuasaan ini, perebutan posisi kepala, dalam hal ini kepala negara yang diteliti oleh si Sherian George, ya. Nah, dia mengatakan begini, hati-hati karena pelintiran kebencian itu memang gampang sekali digunakan untuk menyulut sentimen keberpihakan kepada satu
satu calon tertentu dan menyerang calon yang lain, begitu. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memilih calon kepala daerah yang punya jiwa Pancasila, begitu. Ya, menarik tadi Mbak Alisa. Jadi meskipun konteksnya pilkada ini adalah daerah, tetapi kerangka pikirnya calon kepala daerah harusnya nasional ya Pak. Artinya bahwa tidak hanya memikirkan soal kepentingan atau agama di tempatnya, tapi juga dalam upaya untuk juga memikirkan kehidupan secara keseluruhan. Lebih-lebih dalam hal soal toleransi dan sebagainya. Ya, soal toleransi, soal hidup bersama dalam perbedaan dan sebagainya, dan seperti itu Pak. Nah Mbak, mungkin kita bisa menemukan calon kepala daerah yang mungkin baik dan mungkin Pancasilais gitu ya Mbak. Ya. Hanya kan kadang-kala kan dalam prosesnya itu kan banyak kendala Mbak. Di antaranya adalah tentang permainan politik kotor, kan begitu. Betul. Bahkan mungkin dalam kampanye itu juga nanti akan tetap menggunakan pola-pola yang sudah sering kita ketahui kan ya. Ada politik identitas, akan mengeksploitasi soal agama, SAR dan sebagainya. Nah, ini untuk masyarakat meskipun ya sudah sering mengikuti pilkada tahun lalu pemilu, juga kadang-kala masih banyak yang goyah Mbak, dalam arti masih sering terjebak dalam arus permainan yang seperti itu. Nah, menurut Mbak Alisa gimana supaya kita itu atau kita semua itu punya imunitas yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh oleh berbagai macam politik kotor seperti itu, dan kita bisa menemukan betul-betul pemimpin tadi yang kata Mbak Alisa katakan, pemimpin yang betul-betul Pancasilais. Gimana Mbak? Iya, memang ini bagian yang paling berat ya, karena begini, sentimen-sentimen itu ketika pilkada bertebaran, nanti setelah pilkada itu para politisi yang menjadi calon kepala daerah atau partai-partai politik yang mendukungnya itu udah akur. Mereka udah ngopi-ngopi cantik udah mendiskusikan banyak hal, tapi kebenciannya sudah kadung tertinggal di masyarakat, begitu. Iya, kalau dalam bahasa saya menyebut itu sebagai sampah kebencian. Jadi tertinggal sampahnya, dan siapa yang akan memunguti itu? Yang memunguti itu kita inilah mau, gitu. Iya, bekerja bersama rakyat yang concern dengan urusan toleransi, itu kita kerjanya mengutin sampah-sampah kebencian yang bertebaran setelah pemilihan. Dan banyak sekali ya Mbak ya, di mana-mana ya. Iya, betul. Karena itu satu yang kita harus sadar itu adalah bahwa yang namanya politik itu tidak ada kepentingan yang abadi, begitu. Semuanya taktis. Jadi kalau saat ini satu partai politik tertentu berkoalisi dengan partai politik yang lain untuk mendukung satu calon, ya kalau mereka membicarakan tentang ideologi atau tentang hal-hal yang idealisme, jangan terlalu dipikirkan. Jangan terlalu dipikirkan. Ingat selalu bahwa nanti setelah pilkada ini partai politik akan membaur lagi. Mereka akan melakukan aliansi lagi terkait kepentingan konteks-konteks tertentunya gitu ya, gitu. Karena itu kita jangan terlalu percaya kepada narasi-narasi yang bermunculan. Gunakan apa? Gunakan nurani kita, itu yang pertama. Kemudian nurani ini cantolannya kemana? Cantolannya ke Pancasila. Gitu. Yang kita cari adalah calon pemimpin-pemimpin yang memang mereka punya jiwa Pancasila. Yang pertama, punya spiritualitas. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu kan adalah sila yang terkait dengan spiritualitas, bahwa Tuhan sebagai sumber yang utama bagi kehidupan kita itu sudah memberikan panduan apa yang harus dilakukan oleh seorang manusia. Misalnya kalau saya yang Muslim, kami selalu diajarkan bahwa sebagai sebagai hamba Tuhan, tugas kami adalah menjadi khalifah fil ard atau pemimpin di muka bumi. Tugasnya apa? Membangun, memakmurkan bumi dalam bentuk kemaslahatan bersama atau kebaikan bersama.
Jadi kalau saya ya saya akan mencari pemimpin yang saya tahu komitmennya dia itu terhadap kemaslahatan bersama itu besar, tetapi bahwa itu datangnya dari nilai-nilai spiritualitas, bukan nilai-nilai yang materialistik gitu. Jadi kesejahteraan nggak hanya diukur dengan income daerah besar begitu, bukan hanya itu. Terus bikin pabrik, tapi pabriknya itu malah memukul petani misalnya gitu. Kita tidak ingin yang seperti itu. Karena itu kita mencari tokoh yang punya spiritualitas yang besar, dan terutama spiritualitas ini bisa bersumber dari ketuhanan begitu. Kemudian yang kedua, saya tidak menyebut agama ya gitu. Jadi dari nilai ketuhanan itu sendiri begitu. Kemudian yang kedua, kita mencari pemimpin yang adil dan beradab. Adil ini dalam arti orangnya nih, kalau sila kedua kan, jadi orang yang fair gitu, yang adil. Nah, apakah kita melihat si calon ini punya rekam jejak selama ini adil tidak dia gitu? Bagaimana sikap dia terhadap kelompok-kelompok yang lemah, seperti kelompok-kelompok minoritas agama, seperti kelompok adat misalnya begitu, terhadap rakyat kecil, itu sikapnya bagaimana? Lalu beradab atau tidak, atau yang modelnya anarki begitu, yang pamer otot gitu. Kita nggak pengen yang seperti itu. Yang ketiga, jelas ini clear sekali bahwa kita mencari pemimpin yang bisa mempersatukan kita, karena dimanapun kita pasti ada banyak kelompok di dalam sebuah provinsi gitu. Ada suku yang sub-suku, ya, ada agama yang berbeda-beda, ada kelompok-kelompok yang berbeda-beda, kelompok kepentingan yang berbeda-beda. Nah, apakah pemimpin yang kita pilih ini orangnya kita lihat mampu menjembatani berbagai kelompok yang berbeda ini, atau jangan-jangan dia hanya dekat dengan satu kelompok saja, begitu? Itu jadi ukuran kita. Nah, yang keempat ini adalah sila demokrasi ya, sila demokrasi, sila musyawarah. Nah, ini penting banget. Apakah si calon kepemimpin kita ini sering duduk bersama rakyat dan mendengarkan aspirasi rakyat? Nggak hanya di belakang kamar ya Mbak, nggak hanya di belakang meja ya? Betul, tidak hanya di belakang meja, dan nggak hanya yang datang bikin seremoni terus pergi gitu. Tapi apakah kita bisa melihat beliau itu sering berada bersama rakyat dan ngobrol santai dengan rakyat. Saya mendapatkan satu cerita menarik waktu zaman Pak Jokowi masih di Solo. Ya, masih di Solo. Dalam sebuah FGD dengan warga Solo, sebetulnya FGD-nya tentang pemimpin dan korupsi gitu ya. Lalu ada sharing dari beberapa orang. Nah, ini sharingnya kok beberapa orang ya, dari kampung yang berbeda begitu. Mereka sharing bahwa suatu malam ujuk-ujuk itu Pak Jokowi itu sebagai wali kota ya, itu datang naik motor ngangkring bersama warga, nanya-nanya gitu, warga di sini butuhnya apa, dan kayak gitu. Nah, itu yang kemudian beliau bawa menjadi konsep belusuan itu mungkin ya. Nah, apakah kita bisa menemukan ciri ini di dalam si calon pemimpin ini, begitu Mo? Beliau suka nggak bertemu dengan kelompok-kelompok masyarakat, mendengarkan kelompok-kelompok masyarakat. Contoh yang lain misalnya ibu saya, Ibu Sinta Nuria, kalau bulan puasa beliau pergi tuh ke berbagai kota untuk buka bersama dan sahur bersama dengan kaum duafa atau kaum yang lemah, itu untuk mendengar. Begitu, untuk mendengar keluh kesah mereka. Nah, ini yang kita cari adalah pemimpin yang seperti ini. Dan yang terakhir, sila yang kelima itu keadilan sosial. Itu berarti kita mencari calon pemimpin yang punya ide, punya gagasan. Bagaimana caranya membangun daerah kita sehingga daerah kita ini sejahtera untuk semua, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja, begitu. Nah, ini 5 kriteria ini yang kita gunakan untuk memandu nurani kita memilih calon yang mana ya gitu. Jadi jangan terjebak dengan
apa namanya, baliho-baliho, spanduk-spanduk, atau pendekatan-pendekatan yang melulu digunakan oleh kelompok-kelompok tim suksesnya gitu. Tapi kita lihatnya dari sana gitu sih, Romo. Baik, Mbak Alisa, terima kasih. Ada tips yang cukup baru bagi kami paling tidak, memotret calon kepala daerah berdasarkan 5 sila Pancasila. Ini menjadi penting karena kita memang ingin mencari pemimpin yang berbasis pada Pancasila itu ya Mbak ya. Nah, Mbak Alisa, yang terakhir, nanti kan mesti gubernur, wali kota, bupati kan akan membuat beraneka macam kebijakan, Mbak. Ya. Menurut pandangan Mbak Alisa, kebijakan yang seperti apa sih yang harusnya ada untuk zaman sekarang ini? Secara khusus kebijakan yang bisa untuk menghalau atau untuk menghilangkan penyakit-penyakit demokrasi, penyakit sosial seperti tadi itu, intoleransi, kemudian eksklusivisme. Kayak gitu tuh. Itu gimana Mbak? Kebijakan apa yang baiknya nanti dikembangkan di tiap-tiap daerah itu, Mbak? Terima kasih. Menurut saya setiap kepala daerah harus peka terhadap kecenderungan mayoritarianisme dan eksklusivisme agama ini. Karena itu kepala daerah itu perlu untuk secara sengaja atau afirmatif gitu ya, membuat program-program yang mendorong ke arah sana. Yang pertama misalnya memperkuat forum lintas umat beragama. Bukan hanya para pemuka agamanya, itu penting. Para pemuka agama itu perlu untuk diajak oleh kepala daerah untuk ikut memikirkan dan ikut membina masyarakat melalui umatnya masing-masing. Karena kalau pemuka agamanya itu terlihat rukun, tentu kemudian umatnya, para pemuka agama itu juga bisa meneladaninya. Itu yang pertama. Tapi juga yang paling penting justru mempersiapkan program-program yang memang mempertemukan umat beragama yang berbeda-beda ini, begitu. Jadi program-program misalnya seperti perayaan Hari Besar Agama dari semua agama-agama besar di Indonesia gitu. Itu sangat perlu untuk didukung oleh pemerintah daerah, kemudian dengan mengundang umat beragama yang lain, begitu. Itu contohnya. Atau kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya untuk anak muda, misalnya ya, kemah persaudaraan lintas iman misalnya, karena kita tahu kalau anak-anak muda ini kecenderungannya berkumpul dengan teman-temannya sendiri. Jadi kita sediakan forumnya untuk bisa berinteraksi, misalnya seperti itu, sehingga mereka bisa melihat bahwa orang lain itu ya manusia juga, dengan ketakutan yang sama, dengan keyakinan yang sama, dengan sikap welas asih yang sama. Tak kenal maka tak sayang itu benar-benar bisa kita inikan. Lalu yang kedua terkait dengan kesejahteraan, tentu saja bagaimana agar pemerintah daerah ketika menyusun program kesejahteraan itu juga dengan mempertimbangkan ini tadi, keberagaman tadi gitu, sehingga tidak mudah terjebak untuk hanya memberikan support kepada kelompok-kelompok tertentu, terutama kelompok-kelompok mayoritas di daerah tersebut, begitu. Tetapi kesejahteraan itu harus dirasakan oleh semuanya dan diperuntukkan untuk semuanya, begitu. Nah, dengan immersion, dengan pertemuan yang banyak, dengan kegiatan-kegiatan kesejahteraan yang terus-menerus dijalankan atau dikelola bersama-sama, maka semangat untuk hidup bersama itu juga akan tumbuh. Ada prinsip kepemimpinan yang sangat jelas kalau menurut saya ya. You get what you focus on, gitu. Pemimpin itu akan mendapatkan apa yang dia fokuskan. Karena itu kalau dia fokusnya adalah membangun persatuan, maka dia akan mendapatkan persatuan. Persatuan itu penting, tidak hanya slogan dan tidak dengan sendirinya akan bisa kita dapatkan, begitu. Tetapi harus terus dipelihara, harus terus diperkuat. Dan ini
menjadi tugas kita loh Mo, untuk mengingatkan juga kepada si pemimpin kita, karena kadang-kadang nih umat beragama itu, apalagi umat beragama dari kelompok minoritas agama itu sering takut gitu untuk mendekati. Itu jangan sampai gitu. Kenapa? Karena pemimpin yang terpilih itu pemimpin untuk semua. Mandat negara kita itu adalah pemimpin untuk semua. Negara kita bukan negara agama kok, begitu. Jadi kita semua harus bersama-sama membantu kepala daerah kita untuk membangun, untuk membuat program-program yang menjauhkan sikap intoleransi, menjauhkan sikap eksklusivisme beragama, apalagi favoritisme dan mayoritarianisme itu dari kehidupan pilkada. Oh iya, satu yang terakhir. Banyak kepala daerah sampai saat ini masih berpikir bahwa menjaga harmoni sosial itu penting. Nah, ini kan bagus nih Mo. Menjaga harmoni sosial itu penting, bagus ya. Gitu. Karena itu kita harus mencegah konflik beragama, konflik antar umat agama. Oh, itu bagus banget. Sayangnya banyak kepala daerah yang lupa bahwa harmoni sosial itu bisa berlangsung dengan terus menerus kalau landasannya adalah keadilan antar warga negara. Kata Gus Dur, perdamaian tanpa keadilan hanyalah ilusi. Jangan sampai kemudian karena ingin menjaga harmoni sosial, maka yang kelompok-kelompok minoritas ini diminta untuk terus mengalah. Nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu adalah bentuk ketidakadilan. Yang kita gunakan adalah konstitusi. Konstitusi bilang apa? Apa yang menjadi hak warga negara, itulah yang harus dijamin oleh kepala daerah. Gitu, bukan harmoni sosial belaka. Nah, kalau konstitusinya kita wujudkan, kita tegakkan, maka keadilan akan terwujud. Kalau keadilan terwujud, semua orang pegangannya sama. Kalau semua orang pegangannya sama, kelompok-kelompok yang intoleran tidak akan mendapatkan ruang. Gitu. Begitu, Romo. Mbak, satu lagi. Saya senang ngobrol dengan Mbak Alisa soal ini. Satu lagi ya, Mbak. Mbak, nanti kan kepala daerah itu kan akan membawai banyak anak buah, Mbak, ASN begitu kan. Iya. Dan sekarang ini kan banyak sekali ya, nggak banyak sih, tapi sudah ada kecenderungan bahwa ada beberapa kasus bahwa ASN sudah tidak lagi mau menghormati bendera, kemudian mulai menonjolkan soal identitas dan sebagainya. Nah ini kan nanti menjadi persoalan untuk para kepala daerah ketika akan memimpin di daerah itu. Menurut Mbak Alisa gimana nih untuk membantu mereka supaya bisa menghadapi masalah seperti ini? Itu termasuk bagian yang saya tadi sebutkan, harus menggunakan landasan konstitusi. Tidak boleh menggunakan landasan dia dari kelompok mayoritas, ya saya nggak berani untuk menegur. Nggak boleh begitu. ASN itu karena dia adalah representasi negara, maka dia bertindak, berperilaku, bersikap tidak dengan keyakinan pribadi, tetapi dengan menggunakan kacamata negara. Ini kacamatanya kacamata negara, gitu. Jadi walaupun misalnya si ASN ini punya keyakinan tertentu dalam agamanya, selama dia menjadi ASN, dia bertindak atas nama negara. Karena itu menggunakan cara pandang negara, begitu Romo. Ini para kepala daerah perlu untuk peka terhadap hal ini, dan juga itu tadi secara sengaja melakukan proses-proses afirmasi, proses-proses penguatan cara pandang baru, paradigma baru atau mental model baru pada kalangan ASN. Anda boleh punya keyakinan, tetapi keyakinan itu tidak bisa digunakan pada saat Anda pakai seragam ASN. Dalam seragam ASN, Anda harus
menggunakan cara pandang konstitusi dan cara pandang negara. Itu penting begitu, Mo. Oh, terima kasih loh Romo udah mengingatkan tentang itu. Terus terang saya sedang punya pelatihan untuk ini soal citra diri dan peran sebagai representasi negara. Oh iya, bagus tuh Mbak. Iya, doakan ya. Oke, Mbak Alisa, terima kasih sekali ya. Sama-sama Romo. Waktunya, pencerahannya, tanggapannya yang bisa membuka wawasan kami semua, khususnya umat kami, umat Katolik yang juga akan terlibat dalam pilkada ini, dan juga masyarakat pada umumnya. Tadi sudah banyak sekali yang diungkapkan oleh Mbak Alisa, bagaimana kita harus terlibat dalam pilkada, jangan sampai salah pilih supaya kita bisa memilih calon kepala daerah yang betul-betul berdasarkan Pancasila dan menghidupi nilai-nilai keindonesiaan. Begitu ya Mbak ya? Oke, betul Romo. Betul. Matur nuwun Mbak. Matur nuwun Mbak. Sama-sama Romo, dengan senang hati sekali. Moga-moga pilkada kita lancar dan kita bisa mendapatkan kepala daerah yang bisa membawa kemajuan untuk bangsa kita. Bukan hanya di daerah kita, tapi bangsa dan negara Indonesia ya, Mo. Setuju Mbak. Oke. Pemilihan kepala daerah merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memilih gubernur, wali kota, dan bupati yang mempunyai keberanian dan komitmen untuk mencintai, menghidupi, dan membumikan nilai-nilai Pancasila dalam roda pemerintahan dan dalam aneka kebijakan. Dengan demikian, keanekaragaman akan selalu terjaga. Toleransi akan terus berkembang, keadilan kian merata, dan kesejahteraan hidup masyarakat akan terus meningkat. Jangan lupa dan harus diingat, jangan salah pilih. Sampai di sini bincang-bincang ringan dari Komisi Kerasulan Awam KWI. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Sampai jumpa. Sudah hadir bersama dengan saya seorang perempuan yang hebat. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI. Beliau adalah Mbak Betty Epsilon Idrus. Selamat datang Mbak. Terima kasih Romo. Nah, gimana Mbak? Kira-kira potret keterlibatan perempuan dalam dunia politik sampai hari ini itu seperti apa? Secara kuantitatif, perempuan yang di legislatif yang kita lihat sehari-hari dalam lembaga perwakilan memiliki persentase mengalami peningkatan. Tapi dia naik turun gitu lah Romo ya, tapi kalaupun turun nggak terlalu curang gitu ya.